Begitu uangnya masuk, segera bicarakan soal cerai. Dia mau apa? Perempuan memangnya punya uang? Kata-kata itu meluncur dari ibu mertua kepada putranya melalui speaker ponsel di lobi bank. Setelah 15 tahun aku mengabdi sebagai menantunya. Dari seberang telepon, tawa cekikikan suamiku membuat kakiku lemas, hingga aku harus berpegangan pada pilar marmer agar tetap bisa berdiri. Hari itu, aku pergi untuk melunasi utang suamiku dengan uang 10 miliar rupiah, warisan dari almarhum ayahku. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Smartwatch yang melingkar di pergelangan tanganku, dan setumpuk dokumen yang telah kurapikan diam-diam selama 15 tahun. Hari itu di bank, alih-alih melunasi pinjaman, aku diam-diam menelepon nomor lain. Keesokan harinya, 72 panggilan tak terjawab dari ibu mertuaku memulai segalanya. Aku terbangun sejak subuh. Jam masih menunjukkan pukul 5:30. Lama aku menatap wajah suamiku yang mendengkur di sampingku. Wajah yang sudah 15 tahun hidup bersamaku, tetapi hari ini terasa begitu asing. Aku bangkit, berjalan ke dapur, meminum segelas air, lalu diam-diam membuka laci meja rias di kamar tidur utama. 3 buku tabungan, stempel nama, KTP, dan map berisi dokumen asli warisan dari almarhum ayahku yang meninggal 3 tahun lalu, kupindahkan ke dalam tas. Ujung jariku gemetar saat menutup resleting tas. Sekitar pukul 7:30, telepon pertama dari ibu mertua berdering. "Kamu masih tidur?" Suara ibu mertua terdengar mendesak dari seberang. "Oh, tidak, Bu. Sudah bangun," jawabku sambil membalik telur dadar di atas kompor. "Jam berapa kamu bilang akan ke bank?" "Jam 2 siang, Bu." "Jam 2? Jam 2, kan? Selesaikan semuanya hari ini. Jangan sampai pihak bank macam-macam." "Mengerti?" "Iya, Bu, akan saya laksanakan." Setelah menutup telepon, aku menunduk menatap wajan. Telur dadarku sudah hangus. 30 menit kemudian, ibu mertua menelepon lagi. "Hei, sudah siapkan semua dokumennya?" "Sudah, Bu. Sudah semua. Stempel nama, surat keterangan stempel, buku tabungan, jangan sampai ada yang kurang satu pun." "Sudah saya siapkan semua, Bu. Jangan khawatir." Aku terdiam sejenak setelah meletakkan gagang telepon. Selama 15 tahun, bisa dihitung dengan jari berapa kali ibu mertua meneleponku 2 kali berturut-turut untuk mendesak. Anehnya, hari ini saja sudah 2 kali sejak subuh. Rasanya ada yang mengganjal di tenggorokan. Pukul 8 pagi, setelah menyiapkan tas sekolah si bungsu dan menutup kotak bekal si sulung, suamiku masuk ke dapur dengan wajah kuyu. Aku meletakkan semangkuk sup di hadapannya di meja makan. Sambil mengangkat sendok, suamiku mengelus punggung tanganku. "Sayang, terima kasih banyak untuk hari ini." "Untuk apa?" "Soal uang itu. Aku akan benar-benar berubah setelah ini. Aku akan memulai semuanya dari awal. Makan saja dulu." Aku menatap tangan suamiku yang memegang sendok. Tangan yang sudah kugenggam selama 15 tahun, tetapi hari ini terasa seperti tangan orang lain. Suamiku tidak berani menatap mataku, hanya menunduk menatap mangkuknya. "Ibu menelepon dari pagi ya?" tanyanya hati-hati. "Iya, 2 kali. Ibu memang begitu kan? Jangan dipikirkan." "Aku tidak memikirkannya." Si sulung keluar sambil menyandang tasnya. "Bu, aku berangkat," pamitnya. Si bungsu sibuk melepas sepatunya yang terbalik dan memakainya lagi. Aku memeluk kedua anakku di depan pintu, sedikit lebih lama dari biasanya. Si sulung menatapku dengan heran. "Ibu kenapa?" "Ibu agak sibuk hari ini." "Belajar yang baik, ya." Setelah menutup pintu, aku berdiri lama di depan pintu masuk. Pukul 1:30 siang, aku duduk di sudut sebuah kafe, 2 blok dari bank. Di seberangku, Rina, seorang junior dari klub kampus dulu, duduk dengan tas kerjanya di pangkuan. Kami sudah saling kenal lebih dari 20 tahun, dan meskipun kini ia telah menjadi pengacara, ia tetap memanggilku Mbak. "Mbak, mau minum apa?" "Americano saja." Setelah memesan, Rina kembali duduk dan menatapku lekat. "Mbak," wajah Mbak pucat sekali. "Semalam tidak bisa tidur. Aku kesini hanya ingin bertanya satu hal. Sebelum melunasi utang, apa yang harus aku periksa?" Rina meletakkan cangkir kopi di meja. Sambil memegang cangkir dengan kedua tangannya, ia menatapku lama. "Mbak, ini hanya sekadar konfirmasi, atau ada sesuatu yang mengganjal?" "Tidak ada yang mengganjal, hanya saja, ini uang yang besar." "Kalau begitu, akan saya jelaskan. Lakukan 3 hal ini. Pertama, periksa dokumen perusahaan suamimu, bagaimana statusnya. Kedua, cek di bank pinjaman atau jaminan apa saja yang terdaftar atas nama Mbak. Ketiga, ruko di Kelapa Gading yang 5 tahun lalu atas permintaan ibu mertuamu didaftarkan atas nama Mbak. Minta salinan sertifikat tanahnya. Ketiganya, semuanya, wajib sebelum uangnya diserahkan. Sekali uang berpindah tangan, akan sulit untuk mendapatkannya kembali." "Mbak," aku menatap mata Rina.
Ia balas menatapku. Baiklah, saat aku beranjak meninggalkan kafe, Rina menahan lenganku. Mbak, kalau ada apa-apa, langsung telepon saya. Ya, saya ada di kantor sore ini. Ya, tepat pukul 2 siang, aku mendorong pintu bank. Aku mengambil nomor antrian untuk layanan VIP dan duduk. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pegawai wanita berusia awal 30-an memanggilku dan mengarahkan ke tempat duduk. Pegawai itu mengenakan tanda pengenal di lehernya, suaranya terdengar tenang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau melunasi pinjaman perusahaan. Sebesar 10 miliar rupiah. Tangan pegawai itu sempat terhenti sejenak, lalu kembali ke keyboard. Jumlahnya cukup besar ya. Mari kita periksa dokumennya satu persatu. Aku mengeluarkan map dari tas dan meletakkannya di atas meja. Pegawai itu memeriksa setiap lembar dokumen dengan sangat teliti. Masa berlaku surat keterangan stempel, saldo rekening, limit transfer, hingga nomor rekening pinjaman perusahaan, semuanya diperiksa satu persatu. 20 menit berlalu begitu saja. Saat proses baru berjalan setengah, perutku tiba-tiba terasa melilit. Mungkin karena sejak subuh aku hanya minum air dan belum makan apapun. Maaf, saya boleh ke toilet sebentar? Silakan Bu. Pelan-pelan saja. Dokumen dan tasnya akan saya simpan di sini, di bagian dalam. Pegawai itu memindahkan map dan tasku ke sisi dalam mejanya. Aku meninggalkan ponselku di atas meja dan bangkit dari kursi. Toilet berada di ujung koridor setelah melewati lobi. Wajahku yang terpantul di cermin wastafel tampak pucat. Aku mencuci tangan dengan air dingin dan menekan pelipisku dengan ujung jari. Jantungku berdebar tanpa alasan. Saat aku keluar dari toilet dan berjalan menyusuri koridor, samar-samar aku mendengar suara yang kukenal dari arah lobi. Awalnya kukira itu suara salah satu nasabah yang sedang menunggu. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, kakiku berhenti dengan sendirinya. Suara itu, suara yang pagi ini sudah 2 kali kudengar di telepon. Suara ibu mertuaku, kali ini terdengar sedikit lebih jelas. Begitu urusan disentul selesai, langsung bicarakan soal cerai. Aku mundur selangkah di balik pilar marmer lobi. Bersandar pada pilar, aku mengintip ke arah meja layanan. Ponselku yang kuletakkan di atas meja itu menyala dalam mode speaker. Sepertinya pegawai di meja sebelah tidak sengaja menyentuhnya saat hendak mematikan getar. Layarnya menyala terang, dan suara ibu mertuaku terdengar jelas di seluruh lobi. Pegawai yang melayaniku baru menyadarinya dan hendak mengulurkan tangan untuk menyentuh layar, saat suara ibu mertuaku kembali menggema. Uangnya sudah masuk semua, kan? Bagas, jawab dong. Iya, Bu. Terdengar suara suamiku dari seberang, diselingi tawa cekikikan. Napasku tercekat. Kakiku seolah terpaku di lantai marmer. Beberapa nasabah lain yang lalu lalang di lobi melirik ke arah meja layanan. Pegawai yang melayaniku, alih-alih menyentuh ponsel, menoleh ke sekeliling lobi seolah mencariku. Pandangan kami bertemu. Mata pegawai itu sempat membelalak. Lalu dengan sangat tenang ia kembali menunduk. Tangan yang tadi terulur ke arah ponsel pun ditariknya perlahan. Aku mengerti arti dari tatapan itu. Jika Anda mendengarkan, dengarkanlah semuanya. Aku menggenggam smartwatch di pergelangan tangan kiriku dengan tangan kanan. Dengan hati-hati, aku menekan ikon rekam 2 kali. Setelah memastikan titik merah menyala di layar, aku memasukkan kembali tanganku ke dalam lengan baju. Suara ibu mertuaku terus berlanjut. Toh uang itu uang keluarga kita juga. Dia mau apa? Perempuan memangnya punya uang? Bilang saja mau cerai. Anak-anak biar kamu yang urus. Memangnya hakim akan memihak ibunya? Aku memejamkan mata, masih bersandar pada pilar. Waktu 15 tahun seolah berkelebat di benakku. Aku mengatur napas, sementara suara ibu mertuaku masih mengalir di lobi. Jangan khawatir soal anak-anak. Hakim pasti memihak ibu. Orang tuanya kan sudah meninggal semua. Tidak punya apa-apa. Keluarga tidak punya. Saudara juga tidak punya. Apa yang kamu khawatirkan? Terdengar suara gumaman dari seberang. Tapi Bu, tapi apa? Anak-anak kan maunya diasuh ayahnya. Kamu ini laki-laki atau perempuan? Sadar, Bagas. Begitu uangnya lunas, langsung bicarakan. Jangan ditunda. Kalau ditunda sehari saja, dia bisa berubah pikiran. Iya Bu. Hahaha. Terdengar suara tawa suamiku. Tawa cekikikan. Suara tawa yang sama yang sering kudengar selama 15 tahun di meja makan. Setelah menidurkan anak-anak, atau di pagi hari raya. Sesuatu terasa membeku perlahan dari ujung kakiku. Ibu mertuaku melanjutkan. Oh ya, aku juga sudah bilang ke Citra. Begitu kalian cerai, ruko yang atas namanya itu, balik namakan ke Citra. Meskipun atas nama menantu, itu kan uang kita. Iya, kan, Bu, itu kan. Apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Aku sudah sabar selama 5 tahun. Begitu uang itu masuk hari ini, kita selesaikan satu persatu. Mengerti? Sudah dulu,
Ya, telepon ditutup dengan bunyi klik yang keras, seolah jatuh di lantai marmer lobi. Aku melepaskan punggungku dari pilar. Kakiku terasa lemas, jadi aku menopang tubuhku dengan satu tangan di pilar marmer. Dari seberang lobi, pegawai yang melayaniku sedang mengamatiku. Saat mata kami bertemu, ia mengangguk sangat perlahan. Wajahnya seolah berkata, "Kembalilah pelan-pelan." Aku menarik napas dalam-dalam 2 kali dan berjalan ke arah meja layanan. Entah mengapa langkahku terasa begitu berat. Lututku terasa kaku saat duduk di kursi. Pegawai itu menuangkan air ke dalam gelas kertas dan menyodorkannya padaku dengan tenang. "Silakan diminum pelan-pelan, Bu." Suaranya sangat pelan. Aku menerima gelas itu dan minum seteguk. Anehnya, saat air melewati tenggorokanku, air mataku nyaris tumpah. Aku menggigit bibirku kuat-kuat untuk menahannya. Pegawai itu berpura-pura merapikan dokumen sambil berkata dengan hati-hati, "Bu, karena jumlahnya sangat besar, tidak harus diselesaikan hari ini. Ibu bisa datang lagi lain waktu." "Iya, pikirkan baik-baik. Kami siap membantu kapan saja." Aku menatap mata pegawai itu. Wajahnya yang berusia awal 30-an itu nyaris tanpa riasan. Tanda pengenalnya sedikit miring. Setelah menatap tanda pengenal itu sejenak, aku minum seteguk air lagi. "Hari ini tidak jadi dilunasi." Pegawai itu mengangguk. "Baik, Bu. Tapi ada yang ingin saya minta tolong." "Silakan, Bu." Aku menguatkan perutku agar suaraku tidak bergetar. "Saya ingin tahu semua pinjaman dan jaminan yang terdaftar atas nama saya. Dan juga, riwayat transaksi selama 5 tahun terakhir untuk rekening yang terhubung dengan perusahaan suami saya." Pegawai itu menatapku sejenak. Tidak ada raut kaget di wajahnya. Justru dengan tenang ia mulai mengetik di keyboard. "Pengecekan di OJK bisa dilakukan langsung di sini. Untuk riwayat transaksi, Ibu cukup mengisi satu formulir permohonan. Akan saya bantu satu persatu." "Baik, terima kasih." "Sama-sama, Bu." Pegawai itu sedikit memutar layar monitornya ke arahku. "Pertama, silakan periksa ini dulu." Di layar tertera namaku, Dewi. Di bawahnya, berderet angka-angka yang asing. "Ini apa?" "Ini adalah daftar jaminan yang terdaftar atas nama Ibu." Aku membaca deretan angka itu. Pinjaman perusahaan, penjamin bersama pasangan, 2 kasus. Jaminan pinjaman usaha perorangan, 1 kasus. Total 4,8 miliar rupiah. Aku membacanya lagi. Aku membacanya 2, 3 kali. Barangkali salah lihat. "Ini semua saya yang tanda tangani." Pegawai itu menjawab dengan hati-hati. "Secara dokumen, begitu, Bu." "Mau saya perlihatkan hasil pindaian dokumen aslinya?" "Iya." Layar berganti. Di bagian bawah hasil pindaian kontrak, tertera stempel namaku. Di sebelahnya, ada juga tanda tangan. 2 di antaranya jelas milik. Namun, satu lagi, pada surat jaminan perorangan, tanda tangannya bukan tulisan tanganku. 3 huruf namaku, Dewi, mirip tetapi sedikit berbeda. Pada huruf I, aku biasa menarik garisnya sedikit ke kanan, tetapi di tanda tangan ini, garisnya naik ke kiri. Rahangku mengeras. Tanda tangan ini sepertinya bukan tulisan saya. Pegawai itu mendekatkan layarnya. "Bu, ini bukan wewenang kami untuk menilainya. Namun, dalam kasus seperti ini, mungkin perlu ada verifikasi. Jika Ibu memerlukan dokumen aslinya, saya bisa buatkan surat permohonan salinan." "Iya, tolong." Pegawai itu menyodorkan selembar kertas. Tanganku gemetar saat memegang pulpen. Aku menulis namaku, huruf demi huruf. Dewi. Garis akhir huruf I turun ke kanan, jelas berbeda dengan yang kulihat di layar tadi. Pegawai itu menerima kertas dariku sambil berkata pelan, "Bu, riwayat pengecekan hari ini akan tersimpan di sistem kami. Jika nanti diperlukan, ini juga bisa menjadi bukti." "Terima kasih, bantuan saya hanya sampai di sini. Selebihnya, sebaiknya Ibu diskusikan dengan ahli." Ada sesuatu yang melintas di mata pegawai itu. Seperti rasa kasihan, atau iba. Selanjutnya, kami mencetak hasil pengecekan dari OJK. Setiap lembar kertas yang keluar dari printer membuat ujung jariku kesemutan. Dan riwayat transaksi, butuh lebih dari 40 menit untuk mencetak riwayat transaksi selama 5 tahun. Tumpukan kertasnya cukup tebal. Saat aku memasukkan dokumen ke dalam tas, pegawai itu berkata sekali lagi, "Bu, saya rasa keputusan Ibu hari ini sudah tepat. Begitukah?" "Iya." Pegawai itu tersenyum. Senyum kecil, tetapi anehnya membuatku merasa lega. Aku mendorong pintu bank dan keluar. Udara luar langsung menerpa. Aku tidak sadar kapan musim telah berganti. Sambil membenarkan letak tas di bahu, aku mengeluarkan ponsel. Aku membuka jendela pesan dan mengirim 1 baris kalimat ke Rina. "Aku ke kantormu sekarang." Balasan datang dalam 3 menit. "Datang saja, Mbak. Mulai hari ini, kita mulai satu persatu." Lama aku menatap pesan itu. 3 kata, mulai hari ini.
Aku menyetop taksi dan duduk di kursi belakang. Saat sopir bertanya tujuannya, suaraku sempat tercekat. Kuningan, Pak. Aku berdeham dan menjawab lagi. Gedung bank menjauh di luar jendela. Aku memasang earphone, menghubungkan smartwatch dengan ponsel. Aku memutar rekaman tadi. 5 menit 27 detik. Suara ibu mertuaku dan tawa suamiku mengalun kembali dari awal. Aku mendengarkannya sekali, lalu memutarnya kembali dari awal, dan mendengarkannya sekali lagi. Pada kali kedua, tanganku tidak gemetar. Aneh sekali. Pada kali ketiga, aku menyadari sesuatu dari tawa suamiku. Tawa itu sama persis dengan tawa suamiku di malam saat ibu mertuaku diam-diam membujuknya untuk membalik nama sertifikat apartemen atas namanya, saat pernikahan kami baru berjalan 3 tahun. Waktu itu aku tidak tahu. Waktu itu aku hanya mengira suamiku adalah anak yang baik di depan ibunya. Aku melepas earphone. Aku menatap deretan pohon yang berlalu di luar jendela. Aku meletakkan tas di pangkuan dan menumpuk kedua tanganku di atasnya. Saat berdiri di depan meja rias di kamar tadi subuh, tanganku gemetar. Sekarang tidak lagi. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, tanganku tidak gemetar. Saat taksi berhenti di lampu merah, ponselku bergetar. Ibu mertua. Lama aku menatap nama yang tertera di layar. Ibu. Entah sudah berapa kali aku menekan 3 huruf itu selama 15 tahun terakhir. Aku tidak mengangkatnya. Telepon berdering hingga 8 kali lalu mati. Segera berdering lagi. Aku tetap tidak mengangkatnya. Saat telepon berdering untuk ketiga kalinya, aku membiarkan ponselku di atas tas di pangkuan dan mengalihkan pandangan keluar jendela. Taksi kembali bergerak. Kantor Rina berjarak 5 menit jalan kaki dari stasiun. Di lantai 6 gedung, terpampang sebuah papan nama kecil. Saat aku naik lift, telepon keempat dari ibu mertua berdering. Ponsel di dalam tas di pangkuanku terus bergetar. Tanpa mengangkatnya, aku mendorong pintu kantor. Seorang staf muda yang duduk di meja resepsionis bangkit melihatku. Ibu Dewi, ya? Silakan, saya antar ke ruang rapat. Ruang rapat berada di dekat jendela. Di atas meja kayu panjang, ada 2 botol air dan gelas kaca. Baru saja aku meletakkan tas di samping kursi, pintu terbuka dan Rina masuk. Mbak, Rina menatapku sejenak. Wajahnya lebih kaku daripada saat di kafe. Duduk, Mbak. Iya. Rina duduk di seberangku dan menuangkan air ke gelas. Aku mengeluarkan tumpukan dokumen dari tas. Kertas-kertas yang kudapat dari bangku tumpuk di atas meja. Lalu aku melepas smartwatch dan meletakkannya di samping, bersama dengan USB berisi salinan buku kas rumah tangga yang telah kurapikan selama 15 tahun, dan dokumen asli perjanjian jual beli ruko yang 5 tahun lalu ditandatangani oleh ibu mertuaku. Rina memeriksa dokumen itu satu persatu. 5 menit berlalu dalam diam. Sesekali ia mengerutkan kening, lalu membalik ke halaman berikutnya. Saat keheningan terasa memberatkan, Rina mengangkat kepala. Mbah, ada kejadian apa di bank? Ada rekaman. Rekaman? Iya. Di smartwatch. Rina dengan hati-hati menarik smartwatch ke hadapannya. Ia mengeluarkan earphone, menyambungkannya, dan menatapku. Boleh saya dengar? Silakan. Rina memejamkan mata saat mendengarkan. Selama 5 menit 27 detik, wajahnya perlahan menegang. Saat rekaman selesai, Rina melepas earphone. Ia menumpuk kedua tangannya di atas meja. Mbak, ini terdengar karena speaker ponsel di lobi bank tidak sengaja menyala? Iya. Dan Mbak sendiri yang merekamnya. Aku yang menyalakannya dari jam tanganku. Rina mengangguk perlahan. Mbak, ini bukan sekadar kasus perceraian biasa. Ada 3 hal yang terlibat. Rina membalik selembar kertas ke arahku dan menunjuknya dengan ujung jari. Pertama, ruko di Kelapa Gading itu terdaftar atas nama Mbak, tetapi ibu mertua Mbak mengakuinya sebagai miliknya. Ini bisa dibawa ke gugatan pengesahan kepemilikan. Pengesahan kepemilikan? Iya. Pengadilan akan mengesahkan bahwa itu adalah aset milik Mbak. Jari kedua diangkat. Kedua, jaminan atas nama Mbak yang sebesar 4,8 miliar itu. Iya, salah satunya, tanda tangannya bukan tulisan tanganku. Mata Rina sedikit membelalak. Mbak yakin? Yakin. Kalaupun aku menulisnya lagi sekarang, tanda tangan itu tidak akan sama. Baik. Bagian itu akan kita periksa secara terpisah. Jari ketiga diangkat. Ketiga, perceraian. Jika Mbak sudah memutuskan, saya bisa siapkan surat gugatannya malam ini juga. Aku minum seteguk air. Airnya terasa sedikit hangat. Siapkan surat gugatannya. Rina menatapku lama. Mbak, sekali dimulai, ini tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Begitu suami Mbak tahu dan mulai melawan, Mbak akan semakin kesulitan. Apa Mbak benar-benar siap? 15 tahun. Iya, 15 tahun aku hidup menuruti kemauan mereka. Setiap lebaran, setiap ulang tahun ibu mertua, setiap ulang tahun ipar. Tapi hari ini, di lobi bank,
Aku mendengar suara tawa suamiku. Ucapanku terhenti sejenak. Aku tidak akan bisa hidup mendengar tawa itu lagi. Rina mengulurkan tangan dan meletakkannya dengan lembut di atas tanganku. Baik, Mbak. Kalau begitu, kita akan lakukan ini. Rina membuka buku catatannya dan mengambil pulpen. Pertama, sita jaminan untuk ruko di Kelapa Gading. Ini harus dilakukan lebih dulu agar ibu mertua atau suami Mbak tidak bisa menjual atau menjaminkannya. Besok pagi akan langsung saya daftarkan. Iya. Kedua, apartemen untuk Mbak dan anak-anak tinggal. Jika disewa atas nama Mbak, suami Mbak akan mudah menemukannya. Jadi, saya akan sewa jangka pendek atas nama teman saya. Saya akan cari di sekitar rumah orang tua Mbak dulu, kalau bisa dekat rumah orang tuaku. Ketiga, gugatan cerai, gugatan pengesahan kepemilikan, dan gugatan ganti rugi terkait jaminan. Ini agak sulit diselesaikan minggu ini, jadi awal minggu depan akan saya siapkan dan daftarkan secara bertahap. Baik, Rina meletakkan pulpennya dan menatapku. Mbak, mulai sekarang adalah saat yang paling penting. Apa itu? Saat pulang ke rumah hari ini, jangan tunjukkan gelagat apapun. Setidaknya selama 2 minggu, bersikaplah seperti biasa. 2 minggu? Iya. Bilang saja ada satu dokumen yang kurang di bank, jadi disuruh datang lagi minggu depan. Kalau suami Mbak bertanya, jangan jelaskan secara detail. Aku bisa. Mbak pasti bisa. Mbak sudah melakukannya selama 15 tahun kan? Kata-kata Rina anehnya begitu menusuk. Aku sendiri tidak tahu apa yang telah kulakukan selama 15 tahun. Tersenyum di depan ibu mertua, bersabar di depan suami, membuka dompet di depan ipar. Jika semua itu adalah akting, maka aku sudah berakting cukup lama. Mbak, satu lagi. Iya. Malam ini, saat pulang, kalau ada pesan, chat, atau rekaman telepon antara Mbak dengan suami dan ibu mertua setelah menikah, semuanya di backup. Ya, simpan di 2 tempat, di hard disk eksternal dan di penyimpanan online. Sebagian sudah kulakukan. Rina tersenyum sedikit padaku. Memang Mbak Dewi, begitukah? Iya. Rina minum air lalu bertanya dengan hati-hati, Mbak, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak, si sulung 13 tahun, kan? Si bungsu 10 tahun. Iya. Suatu saat, Mbak harus memberitahu si sulung. Kalau tiba-tiba pindah rumah, anak akan lebih kaget. Beritahu saat Mbak merasa siap. Baik. Dan dokumen anak-anak, paspor, akta kelahiran, kartu keluarga, buku imunisasi, hal-hal seperti itu. Lebih aman jika dipindahkan ke safe deposit box di bank. Safe deposit box. Iya. Agar suami Mbak tidak bisa menemukannya di rumah. Aku mengikuti daftar yang ditulis Rina di buku catatannya dengan ujung jariku. Setiap baris adalah daftar untuk membalikkan 15 tahun. Anehnya, hatiku tidak terasa berat. Mbak, aku khawatir dengan raut wajah Mbak saat pulang ke rumah nanti. Raut wajah? Iya. Wajah Mbak sekarang seperti ini. Rina menunjuk wajahnya sendiri dan memasang ekspresi kaku. Aku kira-kira tahu wajah seperti apa yang dimaksud. Akan kulatih. Rina tertawa. Mbak harus benar-benar berlatih. Iya, akan kulakukan. Aku melihat jam. Sudah lewat pukul 6:30 malam. Aku membereskan tasku dan bangkit dari kursi. Rina ikut bangkit dan mengantarku sampai ke pintu. Mbak. Iya. Hari ini Mbak sudah melakukan hal yang benar. Apa itu? Di bank. Tidak jadi melunasi utang dan langsung keluar. Itu tidak semua orang bisa melakukannya. Aku menatap mata Rina. Tenggorokanku terasa panas sejenak. Aku pulang dulu. Silakan Mbak. Nanti malam saya kirim pesan. Saat pintu lift tertutup, Rina melambaikan tangannya sedikit. Aku keluar dari gedung. Lampu-lampu malam sudah menyala di jalan. Sambil berjalan ke arah stasiun MRT, aku mengeluarkan ponsel. Notifikasi panggilan tak terjawab memenuhi layar. 8 dari ibu mertua, 2 dari suami, 1 dari ipar. Aku membuka salah satu pesan dari suamiku. Sayang, urusan di bank lancar, ibu khawatir kamu tidak mengangkat teleponnya terus. Lama aku menatap pesan itu. 2 kata, sayang. Sambil menuruni tangga stasiun MRT, aku mengetik balasan singkat. Iya, ada satu dokumen yang kurang, jadi disuruh datang lagi minggu depan. Aku mampir ke supermarket dulu baru pulang. Aku menekan tombol kirim dan mematikan layar. Di dalam kereta menuju rumah, aku berdiri sambil berpegangan. Seorang ibu yang duduk di sebelahku melirikku. Mungkin warna wajahku aneh. Aku menarik napas dan menegakkan bahu. Sampai di depan pintu apartemen. Sebelum menekan kode pintu, aku menatap wajahku sejenak di pintu stainless steel yang mengkilap seperti cermin. Aku mencoba menarik sudut bibirku sedikit. Wajah seorang istri selama 15 tahun ada di sana. Saat membuka pintu, lampu ruang tamu menyala. Suamiku sedang duduk di sofa menonton televisi. Si bungsu bersandar di sisinya sambil memainkan ponsel. Ibu pulang. Si bungsu tersenyum melihatku. Iya.
Lapar, ya. Aku meletakkan tas di samping sofa dan membawa kantong belanjaan ke dapur. Suamiku mengikutiku dan membukakan pintu kulkas. Tadi di bank katanya apa? Ada satu dokumen yang kurang. Disuruh datang lagi minggu depan. Apa yang kurang? Sambil mengeluarkan tahu dan labu siam dari kantong, aku menjawab. Tanggal penerbitan surat keterangan stempelnya sudah lewat. Harus dibuat lagi. Oh, begitu. Suara suamiku terdengar sedikit lega. Aku tidak menyangka kebohongan bisa keluar selancar ini. Nanti aku yang bilang ke ibu. Jangan khawatir. Iya. Tolong, ya. Suamiku menutup pintu kulkas dan menepuk bahuku sedikit. Sentuhan yang sudah biasa kurasakan selama 15 tahun itu hari ini terasa asing dan berat. Saat aku sedang menyiapkan makan malam, si sulung pulang dari les. Ia melempar tasnya ke sofa dan datang ke dapur. Ibu masak apa hari ini? Sayur lodeh. Ibu kenapa? Si sulung menatapku. Apanya? Wajah ibu aneh. Tanganku yang sedang memotong labu siam di atas talenan sempat terhenti. Aku menatap mata si sulung. Ibu agak lelah hari ini. Cepat cuci tangan. Si sulung menatapku lama. Wajahnya seperti ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia hanya berbalik. Selama makan malam, suamiku lebih banyak bicara dari biasanya. Cerita tentang pekerjaan, klien, bahkan sampai cerita saat kami bulan madu di awal pernikahan. Aku tahu mengapa ia membicarakan hal-hal yang tidak pernah ia bicarakan selama 15 tahun hari ini. Keyakinan bahwa uangnya sudah masuk. Akting terakhir sebelum menjalankan rencana berikutnya. Tangan yang memegang sendok terasa berat sejenak, tetapi aku tersenyum sambil menyendok kuah sayur agar tidak terlihat. Sayang, ngomong-ngomong, ulang tahun pernikahan kita bulan depan. Ya, iya. Cepat sekali, ya. Tahun ini kita pergi ke tempat yang bagus, ya. Biar aku yang pesan. Si sulung berhenti makan dan menatap suamiku. Ayah, tiba-tiba kenapa? Apanya? Ayah biasanya tidak pernah merayakan hal seperti itu. Wajah suamiku sempat menegang. Anak ini. Jangan ikut campur urusan orang tua. Si sulung terdiam dan menunduk menatap mangkuknya. Aku menyendokkan sesendok sayur lagi dan meletakkannya di mangkuk si sulung. Pukul 11 malam, suamiku mulai mendengkur di kamar. Aku menutup pintu ruang kerja dengan pelan dan menyalakan laptop. Aku membuka satu persatu folder dokumen yang telah kurapikan selama 15 tahun, file buku kas, tangkapan layar pesan dengan ibu mertua, tangkapan layar chat dengan ipar, hasil pindaian tagihan kartu kredit suami. Aku mengeluarkan 2 hard disk eksternal dari laci dan membaginya. Aku juga membuat folder terpisah di penyimpanan online dan mulai mengunggahnya. Sambil menunggu file-file itu terunggah satu persatu, aku minum secangkir kopi. Baru lewat pukul 1 dini hari file terakhir selesai diunggah. Aku menutup laptop dan pergi ke kamar anak-anak. Si sulung tidur dengan selimut tersingkap. Aku menyelimutinya kembali sambil menatap wajahnya lama. Aku menyeberang ke kamar si bungsu dan menepuk-nepuk punggungnya yang sedang memeluk boneka. Aku mengeluarkan buku catatan dan menulis daftar satu persatu. Paspor anak-anak, kartu keluarga, akta kelahiran, buku imunisasi, salinan rapor sekolah si sulung. Daftar barang yang akan kupindahkan ke safe deposit box besok. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, setelah mengantar suami berangkat kerja dan anak-anak ke sekolah, aku menuju kantor catatan sipil. Butuh sekitar 40 menit untuk mendapatkan salinan sertifikat tanah dan bukti pembayaran PBB selama 5 tahun untuk ruko di Kelapa Gading. Sambil memegang bukti pembayaran itu, aku duduk di kursi tunggu dan memeriksanya satu persatu. Riwayat pembayaran PBB yang selama 5 tahun tanpa kecuali terpotong otomatis dari rekeningku tercetak jelas. Bukan hanya namanya yang atas namaku. Pajak dan biaya pengelolaan ruko itu juga aku yang bayar. Pukul 11:30 siang, telepon pertama dari ibu mertua berdering. Aku tidak mengangkatnya. 3 menit kemudian, yang kedua. 5 menit kemudian, yang ketiga. Getaran terus terasa dari dalam tasku, tetapi aku tidak mengulurkan tangan. Sekitar waktu makan siang, pesan dari iparku, Citra, masuk. Mbak, ibu khawatir teleponnya tidak diangkat. Ada apa? Di akhir kalimat, ada emoji hati. Selama 15 tahun, entah sudah berapa banyak emoji hati yang kuterima dari Citra, mungkin lebih dari 100. Aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Rina. Balasan dari Rina datang. Mbak, sita jaminannya didaftarkan sore ini. Apartemennya sudah dapat di dekat rumah orang tua Mbak. Kuncinya akan saya serahkan besok. Iya, terima kasih. Pukul 4 sore, aku selesai memindahkan dokumen anak-anak dan buku tabungan asli ke safe deposit box di bank. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke supermarket besar untuk membeli bahan makan malam. Aku memilih sepotong tahu dan seikat bayam. Hari seorang ibu rumah tangga selama 15 tahun harus terlihat berjalan seperti biasa. Pukul 6 sore, suamiku pulang lebih awal dari biasanya.
Sambil melepas sepatu di depan pintu, ia menatapku. Hari ini tidak menelepon ibu? Iya. Badanku kurang enak, jadi tadi siang tidur. Nanti akan kutelpon. Ibu seharian ini kesal karena teleponnya tidak diangkat. Iya. Nanti setelah makan malam akan kutelpon. Suamiku menatapku agak lama. Wajahnya tampak curiga. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Saat aku sedang mencuci piring setelah makan malam, bel pintu berbunyi. Di layar interkom, tampak wajah ibu mertuaku. Aku mematikan keran air dan menatap suamiku. Suamiku berdiri di depan interkom dengan ekspresi kaget. Kenapa ibu datang? Tidak tahu, bukakan saja. Begitu pintu terbuka, ibu mertua masuk dengan langkah besar. Ia melempar tas tangannya ke sofa dan menatapku tajam. Hei, kenapa telepon tidak diangkat? Maaf, Bu. Badanku kurang enak. Badan kurang enak. Urusan di bank bagaimana? Kapan mau pergi lagi? Suara ibu mertua menggema di ruang tamu. Suamiku berdiri di samping sofa sambil mengamati situasi. Duduk dulu, Bu. Saya buatkan kopi. Sambil berjalan ke dapur, aku melirik ponsel yang kutaruh di bawah penghisap asap. Rekaman sudah kunyalakan sejak pagi, layarnya saja yang mati. Titik merah berkedip pelan. Aku menyalakan teko air dan berbalik menghadap ibu mertua. Bu, di bank katanya ada satu dokumen yang kurang, disuruh datang lagi minggu depan. Apa? Dokumen apa yang kurang? Surat keterangan stempel. Tanggal penerbitannya sudah lewat. Ibu mertua menepuk sofa dengan telapak tangannya dan menggelengkan kepala. Ya ampun, hal sepele seperti itu tidak diperiksa sebelumnya, sampai satu hari terbuang sia-sia. Iya, kamu sudah 15 tahun mengurus rumah tangga? Hal seperti itu saja tidak becus? Maaf, Bu. Dan, suara ibu mertua merendah 1 oktav. Uangnya sudah siap kan? Tidak kamu simpan di tempat lain atau apa, kan? Sambil menuangkan kopi ke cangkir, aku menjawab. Uangnya masih ada, Bu. Harus begitu. Toh uang itu uang keluarga kita. Jangan lupa itu. Iya, Bu. Ibu mertua menerima cangkir kopi sambil menatap suamiku. Bagas, kamu turun dulu, merokok sana. Aku mau bicara dengan istrimu. Suamiku tersenyum canggung dan pergi. Setelah pintu tertutup, ibu mertua menatapku lurus. Hei, ruko di Kelapa Gading itu. Sambil berpura-pura mencuci sendok dengan punggung membelakanginya, aku menjawab. Iya, Bu, sudah 5 tahun atas namamu, kan? Iya. Dulu aku bilang apa? Aku hanya pinjam namamu sebentar untuk urusan pajak, kan? Iya, Bu, begitu kata ibu. Sudah saatnya dibereskan. Citra sedang kesulitan sekarang. Uang sekolah anaknya menunggak. Bagaimana kalau ruko itu dibalik nama ke Citra? Tanganku yang sedang membilas piring sempat terhenti. Aku menelan ludah dan menyalakan air lagi. Bu, kenapa tiba-tiba membicarakan hal itu? Apanya yang tiba-tiba? Toh itu uang kita, namamu hanya dipinjam. Iya, kan? Ibu mertua berkata dengan santai sambil minum seteguk kopi. Hei, kalau kamu sudah tidak cocok dengan Bagas, kamu bisa pergi. Saat itu, ruko itu harus dikembalikan ke tempatnya semula. Itu baru benar. Aku meletakkan piring di wastafel dengan pelan. Sambil mendengarkan suara ibu mertua di belakangku, aku kembali melirik titik merah yang menyala di ponsel di bawah penghisap asap. Bu, soal itu akan saya pikirkan lagi. Apa yang dipikirkan? Toh itu bukan uangmu. Ibu mertua meletakkan cangkir kopinya dan memperbaiki posisi duduknya. Cerita yang sama diulang 2 kali lagi dengan ekspresi berbeda. Namamu hanya dipinjam. Kalau tidak cocok dengan Bagas, pergi saja. Toh itu uang keluarga kita. 2 jam berlalu seperti itu. Saat ibu mertua bangkit dan mengambil tas tangannya, aku mengantarnya sampai ke pintu dan menunduk. Hati-hati di jalan, Bu. Iya, nanti kalau mau ke bank minggu depan, beritahu aku sebelumnya. Iya, Bu. Pintu tertutup. Aku kembali ke ruang tamu dan mengambil ponsel di bawah penghisap asap. Durasi rekaman menunjukkan 2 jam 4 menit. Aku langsung mengirim file itu ke Rina. 3 menit kemudian, balasan datang. Hanya 1 emoji. Jempol. Aku meletakkan ponsel di meja makan dan duduk. Di luar jendela, lampu-lampu di kompleks apartemen mulai padam satu persatu. Beberapa hari berlalu dengan tenang. Siang hari aku bertukar pesan dengan Rina tentang perkembangan kasus, dan malam hari aku menyiapkan makan malam dengan wajah seolah tidak terjadi apa-apa. Suamiku sempat beberapa kali mengeluh gelisah karena ditelepon pihak bank, tetapi aku hanya mengulang cerita bahwa aku sudah mengurus surat keterangan stempel yang baru. Hari Rabu, sekitar pukul 12 siang, telepon dari suamiku berdering. Sayang, suara di seberang terdengar serak. Ada apa? Kantor dapat surat dari kantor pajak. Katanya ada masalah dengan faktur pajak dari klien. Disuruh klarifikasi. Kantor pajak, salah satu klien sepertinya lapor karena datanya tidak cocok.
Kantor sekarang kacau balau. Jadi, uang itu harus dilunasi ke bank minggu ini juga. Bunga pinjamannya sudah menunggak, dan pihak bank terus menelepon. Sambil duduk di depan meja makan dan memainkan gelas air, aku menjawab, "Baiklah, nanti kita bicarakan lagi." Aku menutup telepon dan mengirim pesan ke Rina. "Surat dari kantor pajak sudah sampai." Balasan datang. "Iya, bergeraknya sedikit lebih cepat dari perkiraan. Mbak, lewati minggu ini. Awal minggu depan, gugatan akan didaftarkan." Pukul 8 malam lebih, suamiku pulang dalam keadaan mabuk. Ia bahkan tidak bisa melepas sepatunya dengan benar di depan pintu dan langsung ambruk di sofa. "Sayang, uangnya bagaimana? Kamu bau alkohol." Aku tanya soal uang. Suamiku bangkit dari sofa dan berteriak. Pintu kamar si sulung sempat terbuka sedikit lalu tertutup kembali. Aku meletakkan segelas air di depan suamiku dengan tenang. "Ada masalah dengan penyelesaian pajak warisan orang tuaku. Konsultan pajaknya menahan dananya untuk sementara. Tunggu sampai minggu depan." "Apa?" Wajah suamiku memucat. "Pajak warisan? Aku baru dengar. Konsultan pajaknya baru menghubungiku kemarin. Aku juga baru tahu hari ini." "Siapa konsultan pajaknya? Siapa namanya? Kamu mau tahu untuk apa?" Suamiku bangkit dari sofa. "Sayang, kamu bercanda? Kamu tidak tahu bagaimana kondisi perusahaan sekarang?" "Tidak tahu. Aku tidak tahu. Masalah perusahaan. Urus saja sendiri." Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, aku berbicara dengan nada seperti ini pada suamiku. Mata suamiku sempat goyah. "Sayang, kamu kenapa hari ini?" "Lelah. Aku mau mandi dan tidur." Aku berbalik dan berjalan ke dapur. Di belakangku, aku mendengar suamiku bergumam sesuatu, tetapi aku tidak berhenti. Keesokan paginya, pukul 9, bel pintu berbunyi. Di layar interkom, tampak wajah iparku, Citra. Begitu pintuku buka, Citra langsung masuk. Ia berdiri di tengah ruang tamu dan menatapku tajam. "Mbak tahu bagaimana kondisi perusahaan Mas Bagas sekarang?" "Duduk dulu, Citra. Mau minum kopi?" "Kopi apa?" "Kalau Mbak tidak melunasi utangnya, Mas Bagas bisa masuk daftar hitam BI." Suara Citra memenuhi ruang tamu. Anehnya, dalam situasi ini aku justru hampir tertawa. Suara yang selama 15 tahun memanggil kumbak dengan ramah itu, bisa berubah ekspresi seperti ini. Aku menarik salah satu kursi meja makan dan duduk, menatap Citra. "Duduk dulu, Citra. Ada yang ingin kutanyakan juga." "Apa?" "3 tahun lalu, kamu pinjam uang 430 juta rupiah dariku, kan?" Wajah Citra seketika menegang. "Itu kenapa? Kapan mau kamu kembalikan?" Citra mundur selangkah ke arah sofa. "Mbak, itu kan Mbak kasih begitu saja. Kapan aku memberikannya begitu saja?" Aku mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah kucetak sebelumnya dari laci. Aku meletakkannya di atas meja makan dengan tenang. Citra melirik kertas itu. Di sana, terangkum tangkapan layar pesan chat yang dikirim Citra padaku selama 3 tahun. "Mbak, tolong aku kali ini saja. Pasti ku ganti. Mbak, bunganya juga akan kubayar. Maaf sekali Mbak. Bulan depan begitu gajian, langsung ku transfer." Kalimat seperti itu berulang 5-6 kali. Citra mengangkat kertas itu dengan ujung jarinya lalu meletakkannya kembali. "Mbak, semua ini Mbak simpan, surat perjanjian utangnya juga ada, Citra." Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas. Di dalamnya, ada surat perjanjian utang yang ditulis tangan oleh Citra 3 tahun lalu. Wajah Citra memerah lalu kembali memucat. "Mbak kan biasanya tidak seperti ini." "Aku memang seperti ini, Citra." Citra berjalan ke arah rak sepatu. "Mbak, aku harus bicara dengan ibu sekarang." "Terserah kamu." Citra membanting pintu depan dan pergi. Suara pintu yang terbanting menggema di koridor apartemen. Aku duduk di meja makan dan merapikan kertas-kertas itu kembali. Tanganku sudah tidak gemetar lagi. Sekitar pukul 3 sore, pesan dari Rina masuk. "Mbak, putusan sita jaminan untuk ruko di Kelapa Gading sudah keluar. Ibu mertua dan suami Mbak sekarang tidak bisa menjual ruko itu. Gugatan cerai, gugatan pengesahan kepemilikan, dan gugatan ganti rugi akan didaftarkan secara bertahap hari Senin depan." "Baik, terima kasih, Mbak. Akhir pekan ini, pindahkan barang-barang sedikit demi sedikit bersama anak-anak. Kunci apartemennya akan saya serahkan malam ini." "Iya." Sore hari, sesuai jam pulang les anak-anak, aku pergi ke depan tempat les. Si sulung melihatku dan matanya membelalak. "Ibu kenapa di sini? Hari ini mau makan mie ayam sama ibu?" "Mie ayam?" "Iya, di tempat yang dulu sering kita datangi sama nenek." Si bungsu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Aku mau mie yamin." Si sulung juga tersenyum. Kami bertiga naik MRT 2 pemberhentian.
Warung mie tua tempat almarhumah ibuku sering membawaku saat kecil masih ada di dalam gang itu. Warna papan namanya sudah pudar, dan cat kuning di kusen pintunya sudah mengelupas seperti dulu. Saat kami mendorong pintu masuk, aroma kuah kaldu yang hangat langsung tercium. Ibu pemilik warung mengenali dan melambaikan tangannya. Wah, lama tidak kelihatan. Anak-anak sudah besar-besar, ya? Iya, Bu, mie ayam 3, ya. Kami bertiga duduk saling berhadapan di sudut. Si bungsu mengetuk-ngetuk meja dengan sumpit sambil bersenandung. Si sulung menatapku lama. Bu, iya, ibu aneh akhir-akhir ini. Apanya? Ada yang mau ibu bicarakan, kan? Aku menatap mata si sulung. Wajah anak kelas 6 SD berusia 13 tahun, tetapi anehnya matanya seperti orang dewasa. Aku menarik napas sekali. Mungkin sebentar lagi, ibu akan tinggal terpisah sebentar dengan ayah. Mata si sulung sempat terhenti. Si bungsu masih asyik mengetuk-ngetuk meja dengan sumpit. Ibu melakukan kesalahan? Tidak. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi, agak sulit untuk tinggal bersama ayah. Si sulung meletakkan sumpitnya. Ia terdiam lama menunggu mie datang. Ibu pemilik warung meletakkan 3 mangkuk mie panas satu persatu. Si sulung menatap mie yang mengepul itu dan berkata pelan, Bu, aku tahu. Apa? Waktu itu aku dengar nenek memarahi ayah soal ibu. Tanganku yang memegang sendok sempat terhenti. Kapan? Bulan lalu, saat nenek datang ke rumah. Aku mau keluar dari kamar, tapi dengar dari depan pintu. Nenek bilang ke ayah, karena orang tua ibu sudah tidak ada, jadi gampang saja diselesaikan. Si bungsu sibuk menyeruput mie, sehingga tidak terlalu memperhatikan percakapan itu. Mata si sulung sedikit berkaca-kaca. Bu, aku mau tinggal sama ibu. Aku meletakkan sendok dan menggenggam tangan si sulung. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, air mata mengalir di wajahku. Si sulung balas menggenggam tanganku. Bu, jangan menangis. Tidak menangis. Itu menangis. Si bungsu baru mengangkat kepalanya. Ibu kenapa menangis? Kuahnya pedas. Ih, mie ayam kan tidak pedas. Kami bertiga tertawa sejenak. Si sulung mengusap matanya dengan punggung tangan dan menyendok mie. Bu, aku pindah sekolah, mungkin harus pindah. Tapi tidak jauh. Dekat rumah paman. Iya. Sekitar situ. Si sulung mengangguk. Baiklah. Kami tidak bicara apa-apa sampai 3 mangkuk mie itu habis setengah. Ibu pemilik warung lewat dan mengelus kepala si sulung. Anaknya pendiam sekali ya. Mirip ibunya. Si sulung tersenyum canggung. Saat keluar dari warung mie, si bungsu menggandeng tanganku. Si sulung menggandeng tangan satunya. Saat berjalan keluar dari gang, angin malam terasa sedikit dingin. Bu. Si sulung memanggilku pelan. Iya, apapun yang ibu katakan, aku di pihak ibu. Langkahku sempat terhenti. Si sulung menatapku. Baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk apa, kan ibu? Saat menuruni tangga stasiun MRT, ketiga tangan kami masih saling bertautan. Akhir pekan berlalu, dan hari Senin pagi tiba. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, aku kembali dan berdiri di dekat jendela dapur sambil minum kopi. Sekitar pukul 10:30, pesan dari Rina masuk. Mbak, hari ini gugatan cerai dan gugatan pengesahan kepemilikan sudah didaftarkan. Surat akan dikirim melalui pos ke kantor suami Mbak dan rumah ibu mertua. Baik, akan sampai dalam beberapa hari. Mbak, urusan pindahan barang ke apartemen sudah selesai, kan? Iya, tinggal beberapa barang besar. Pindahan barangnya diatur sebelum surat gugatan sampai. Kemungkinan besar suami Mbak akan langsung pulang ke rumah setelah menerima surat itu. Aku meletakkan cangkir dan menatap keluar jendela. Beberapa kelopak bunga sakura masih tersisa di taman apartemen. Aku mencoba menghitung sudah berapa kali aku berdiri di dekat jendela ini sambil minum kopi di pagi hari selama 15 tahun, lalu berhenti. Hari Rabu, pukul 12:47 siang, panggilan tak terjawab pertama dari ibu mertua tercatat. Aku sedang duduk di meja makan memotong timun dan melirik layar. Aku tidak mengangkatnya. 3 menit kemudian, yang kedua, 5 menit kemudian, yang ketiga. Getaran terus berlanjut saat aku selesai memotong timun dan mencuci talenan. Sekitar pukul 1:30 siang, telepon dari suamiku datang. Aku juga tidak mengangkatnya. Lewat pukul 2 siang, pesan dari suamiku masuk. Kamu kirim surat gugatan cerai ke aku, ke ibu, gugatan pengesahan kepemilikan? Gila kamu? Di akhir kalimat, ada 3 tanda tanya. Lama aku menatap pesan itu, lalu mematikan layar. Aku mulai memasukkan barang-barang yang diperlukan ke dalam tas. Beberapa potong baju musim dingin anak-anak, meples si sulung, boneka kesayangan si bungsu, kantong kosmetik, barang-barang besar sudah kupindahkan ke apartemen akhir pekan lalu. Pukul 3 sore, aku menjemput anak-anak ke sekolah. Si sulung sudah menunggu di depan gerbang, dan melihatku, ia membenarkan tali tasnya. Ibu, hari ini? Iya.
Baiklah, si bungsu berlari dari belakang. Ibu, hari ini tidak les? Iya. Hari ini kita ke rumah baru sama ibu. Rumah baru? Iya. Mata si bungsu berbinar. Pindahan? Mirip. Kami naik taksi ke apartemen. Sebuah gedung yang tenang, 2 pemberhentian dari rumah orang tuaku. Aku sudah mendaftar sebelumnya di kantor pengelola, jadi kartu kunci sudah disiapkan. Saat naik lift ke lantai 12, si sulung tidak bicara apa-apa. Si bungsu asyik memainkan kartu kunci. Saat pintu terbuka, tampak ruang tamu yang barang-barangnya belum sepenuhnya dirapikan. Ibu, ini rumah kita? Iya. Untuk sementara kita tinggal di sini. Kamarku yang mana? Itu. Yang kanan. Si bungsu melempar sepatunya dan berlari ke dalam. Si sulung merapikan sepatunya dengan rapi lalu menatapku. Ibu tidak apa-apa? Iya. Tidak apa-apa. Aku mau beres-beres. Si sulung menarik tasnya ke kamarnya. Aku berdiri diam dan melihat sekeliling ruang tamu. Dinding yang masih kosong, jendela yang belum digantungi apa-apa. Anehnya, kamar ini terasa nyaman. Sekitar pukul 6 sore, telepon dari suamiku berdering lagi. Aku tidak mengangkatnya. Pukul 11 malam, sepertinya suamiku sudah pulang ke apartemen. Pesan masuk berturut-turut. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Anak-anak di mana? Kamu di mana sekarang? Angkat teleponnya. Dewi. Melihat namaku tertulis di pesan terakhir itu adalah yang pertama kalinya dalam 15 tahun. Bukan sayang, tetapi Dewi. Anehnya, hatiku terasa tenang. Aku duduk di sofa ruang tamu dan menatap kamar anak-anak yang sudah tidur. Si bungsu tidur memeluk boneka di selimut baru. Si sulung sepertinya tertidur saat membaca buku di bawah lampu meja. Sekitar pukul 11.20 malam, telepon dari suamiku berdering. Kali ini aku mengangkatnya. Halo, kamu di mana? Suara suamiku terdengar mabuk. Tidak bisa kuberitahu. Anak-anak kamu bawa kemana? Anak-anak bersamaku. Kamu gila. Mulai sekarang, kalau ada yang mau dibicarakan, lewat pengacara saja. Kata-kata itu keluar begitu saja. Dari seberang, aku mendengar suara suamiku menelan ludah. Apa? Aku tutup. Aku menutup telepon dan meletakkan ponsel di atas sofa. Beberapa detik kemudian, getaran berdering lagi. Aku tidak mengangkatnya. Aku menatap sebentar jumlah panggilan tak terjawab yang bertambah satu persatu. Lalu mematikan layar. Keesokan paginya, pukul 8, interkom apartemen berbunyi. Panggilan dari lobi. Saat aku mengangkat gagang telepon, terdengar suara staf kantor pengelola. Selamat pagi, Bu. Ada tamu di lobi. Katanya ibu mertua ibu. Ibu mertua. Aku menelan ludah dan menjawab. Akses orang luar dibatasi, kan? Iya, Bu. Dibatasi. Tidak bisa naik ke atas. Saya tidak akan menemuinya. Maaf, tolong suruh pulang saja. Baik, Bu. Aku meletakkan gagang telepon dan berjalan ke jendela. Dari jendela lantai 12, aku menunduk ke bawah. Di depan pintu utama apartemen, ibu mertuaku berdiri. Mengenakan mantel tebal dan syal. Di tangannya ada sebuah kantong kertas. Terlihat staf kantor pengelola dengan sopan mengantarnya. Ibu mertuaku melambaikan tangan dan terlihat memprotes sesuatu. Suaranya tidak terdengar sampai sini. Staf kantor pengelola kembali menunduk, dan ibu mertuaku terdorong keluar dari pintu utama sambil membawa kantong kertas itu. Setelah berjalan beberapa langkah di trotoar, ia berbalik dan menatap gedung apartemen. Aku mundur selangkah dari jendela. Ibu mertuaku tidak mungkin melihatku. Tetapi entah mengapa rasanya matanya menatap tepat ke jendela ini. Selama 15 tahun, panggilan yang digunakan ibu mertuaku untuk memanggilku selalu Hei. Kepada putrinya, Citra. Kepada putranya, Bagas. Tetapi kepada menantunya, tidak pernah sekalipun memanggil nama, hanya Hei. Sekarang, kalaupun ibu mertuaku memanggilku Dewi, sudah terlambat. Sekarang, ia tidak lagi berhak memanggil nama itu. Hal itu menjadi jelas saat ini, saat aku menatapnya dari jendela lantai 12. Aku melihat punggung ibu mertuaku sampai menghilang di tikungan gang. Aku duduk di meja dan menyalakan layar ponsel. Daftar panggilan tak terjawab memenuhi layar. Dari ibu mertua saja, 72 panggilan. Tepat 72 panggilan. Waktu panggilan pertama kemarin pukul 12.47 siang. Panggilan terakhir, 1 menit sebelum tengah malam. Berarti, ia menelepon setiap 12 menit selama 12 jam. Lama aku menatap layar. Aku mencoba mengingat, apakah pernah dalam 15 tahun aku menerima 72 panggilan dalam sehari dari ibu mertua. Tidak pernah sekalipun, selama 15 tahun, ibu mertuaku tidak pernah segenting itu padaku. Baik saat keluarga sakit, maupun saat terjadi kecelakaan, tidak pernah segenting itu. Tapi hari ini, ia genting. Karena ini masalah uang, aku mematikan layar. Si bungsu keluar dari kamar sambil mengucek mata. Ibu, sekolah? Iya, mulai hari ini sekolah baru. Sekolah baru? Takut.
Ibu antar. Jangan khawatir. Si bungsu mengangguk dan berjalan ke dapur. Si sulung juga sudah berganti pakaian dan keluar. Kami bertiga duduk di meja makan dan sarapan. Si sulung minum susu sambil bertanya pelan. Ibu, nenek datang? Datang. Aku lihat dari jendela. Iya. Datang dan pergi. Ibu tidak menemuinya, kan? Iya. Baguslah. Si sulung hanya berkata begitu dan kembali minum susu. Waktu sarapan bersama dua anak berusia 10 dan 13 tahun di meja makan apartemen baru ini terasa lebih tenang daripada pagi manapun selama 15 tahun pernikahanku. Siang hari, pesan dari Rina masuk. Mbak, perusahaan suami Mbak sudah pilot. Para kreditur sudah mulai proses penyitaan aset pribadi dan rumah ibu mertua. Baik, ruko di Kelapa Gading aman karena sudah ada putusan sita jaminan. Iya, pukul 10 malam, pesan dari Citra masuk. Mbak, maaf. Tolong temui aku sekali saja. Ibu sekarang di rumah sakit. Lama aku menatap pesan itu. Citra yang selama 15 tahun berpura-pura ramah dengan memanggilku, Mbak itu, untuk pertama kalinya mengirim 3 kata. Maaf. Aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Rina. Tidak ada balasan. Toh aku juga tidak mengharapkan balasan. Aku mematikan layar ponsel. Aku duduk di dekat jendela dan menatap gang yang sudah gelap. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, aku merasakan bahwa kamar ini, sofa ini, jendela ini, adalah milikku. Pagi hari sidang mediasi pertama perceraian, aku duduk di depan meja rias di apartemen dan mengikat rambutku ke belakang. Wajah di cermin sedikit berubah dalam beberapa hari. Kantung mataku sedikit menghitam, tetapi sorot mataku justru lebih tajam. Aku mengeluarkan jaket hitam dari lemari dan memakainya. Si sulung berdiri di depan pintu kamar dan menatapku. Ibu hari ini? Iya. Belajar yang baik ya. Nanti sore ibu jemput. Semangat, Bu. Terima kasih. Si sulung mengangguk seperti orang dewasa dan memakai sepatunya. Aku bertemu dengan Rina di depan gedung pengadilan. Rina berdiri di depan tangga sambil membawa tas kerja dan laptop. Ia melambaikan tangannya sedikit saat melihatku. Mbak, tidur nyenyak? Sedikit. Jangan tegang, ya. Hari ini hanya mediasi, bukan sidang putusan. Baik. Kami berjalan melewati lobi pengadilan menuju koridor ruang mediasi. Di ujung koridor, suamiku berdiri. Di sampingnya, ibu mertua, dan seorang pria parubaya yang tidak kukenal. Sepertinya pengacara baru pihak suami. Ibu mertua berhenti berjalan saat melihatku. Mata kami bertemu selama beberapa detik. Selama 15 tahun aku sudah menerima tatapan itu. Di pagi hari Lebaran, saat upacara peringatan kematian ayah mertua, di acara pernikahan Citra. Mata yang selalu menatapku dari atas itu, hari ini anehnya tampak goyah. Leher ibu mertua bergerak sedikit. Hei, terdengar suaranya, panggilan yang digunakannya selama 15 tahun untuk memanggilku. Aku tidak berhenti berjalan dan melewatinya begitu saja. Suamiku hendak membuka mulut, tetapi pengacara di sebelahnya menahan lengannya. Pintu ruang mediasi terbuka. Di dalam, ada sebuah meja panjang dan 3 orang mediator. Kami dan pihak lawan duduk saling berhadapan. Mediator wanita yang duduk di tengah membenarkan letak kacamatanya dan membalik dokumen. Pihak-pihak harap dikonfirmasi. Hari ini kita akan memulai dengan prosedur mediasi terkait perceraian. Suamiku meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan menunduk. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada mediator, saya mencintai istri saya. Saya sangat mencintainya. Kami sudah hidup bersama selama 15 tahun. Kami juga punya anak-anak. Suaranya bergetar. Jika ada kesalahan, akan saya perbaiki. Saya ingin memulai kembali. Mata suamiku berkaca-kaca. Aku sudah melihat wajah itu selama 15 tahun. Anak yang baik di depan ibu mertua, suami yang penyayang di depanku, direktur yang rajin di depan klien. 3 wajah itu sekarang tumpang tindih menjadi satu lagi di depan mediator. Ibu mertua di sebelahnya mengusap matanya dengan sapu tangan. Bapak, Ibu mediator, anak saya benar-benar menyesal. Menantu saya juga sudah lama menjadi bagian dari keluarga kami. Tiba-tiba bercerai seperti ini, rasanya. Ucapannya terhenti sambil menatapku. Wajah yang baru pertama kali kulihat dalam 15 tahun. Wajah memohon. Aku tidak pernah membayangkan ibu mertuaku akan memasang wajah seperti itu. Rina mengangkat tangannya sedikit. Bapak, Ibu mediator, pihak kami ingin mengajukan satu bukti. Silakan. Rina membuka laptopnya dan memutar layarnya ke arah mediator. Ini adalah satu file audio, rekaman percakapan yang direkam langsung oleh klien kami di bank. Wajah suamiku sempat menegang. Rekaman? Apa itu? Akan jelas setelah didengarkan. Rina menekan tombol putar. Ruang mediasi hening sejenak. Dari speaker, mulai terdengar suara ibu mertuaku. Uangnya sudah masuk semua, kan?
Bagas, begitu urusan di Sentul selesai, langsung bicarakan soal cerai. Wajah ibu mertuaku membeku. Jangan khawatir soal anak-anak. Hakim pasti memihak ibu. Orang tuanya kan sudah meninggal semua, tidak punya apa-apa. Dari seberang terdengar tawa cekikikan suamiku. Tawa itu, bahu suamiku mulai bergetar hebat. Pengacara di sebelahnya menepuk lengannya sedikit. Ekspresi ketiga mediator menegang. Mediator wanita yang duduk di tengah mengalihkan pandangannya ke ibu mertua. Ibu mertua hanya bisa terdiam sambil menggenggam sapu tangannya erat-erat. Sebelum rekaman selesai, suamiku bangkit dari kursinya. Bapak, Ibu mediator, itu rekayasa. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Rina dengan tenang membuka file berikutnya. Soal rekayasa atau tidak, nanti bisa diajukan uji forensik. Saya akan putarkan bukti berikutnya. Tombol putar ditekan lagi. Kali ini, hanya suara ibu mertuaku. Hei, ruko di Kelapa Gading itu. Dulu aku bilang aku hanya pinjam namamu sebentar untuk urusan pajak, kan? Sudah saatnya dibereskan. Bagaimana kalau ruko itu dibalik nama ke Citra? Ibu mertua menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Toh itu uang kita. Namamu hanya dipinjam. Iya, kan? Hei, kalau kamu sudah tidak cocok dengan Bagas, kamu bisa pergi. Saat itu, ruko itu harus dikembalikan ke tempatnya semula. Itu baru benar. Udara berat menyelimuti ruang mediasi. Mediator di tengah melepas kacamatanya dan meletakkannya dengan pelan di atas meja. Tolong hentikan. Rina menghentikan pemutaran. Mediator itu menghela napas pendek dan menatap pihak suami. Perkara ini sepertinya bukan perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi. Akan kami alihkan ke persidangan. Suamiku terduduk lemas di kursinya. Ibu mertua masih menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pengacara di samping ibu mertua membereskan dokumen sambil membisikkan sesuatu. Saat keluar dari ruang mediasi, aku berhenti sejenak di depan pintu. Ibu mertua berbalik ke arahku. Kedua tangannya terulur ke depan, lalu turun kembali. Davi, suara yang baru pertama kali ku dengar dalam 15 tahun. Namaku, langkahku sempat goyah, tetapi aku tidak berhenti. Aku menoleh sekali ke arah ibu mertua. Orang yang selama 15 tahun ku panggil ibu itu, hari ini hanya terlihat seperti wanita tua dengan bahu sempit. Ibu dari seseorang, mertua dari seseorang. Tidak lebih, tidak kurang, aku menundukkan kepala sedikit untuk memberi hormat. Aku tidak berkata apa-apa. Aku berbalik dan menuruni tangga. Rina berjalan di sampingku, menyamai langkahku. Saat kami sampai di bawah tangga pengadilan dan berdiri di trotoar, Rina menatapku. Mbak hebat, apanya? Menoleh. Memberi hormat. Aku tidak ingin melakukannya, tapi Mbak melakukannya. Begitulah, Rina tersenyum. Beberapa bulan berlalu. Putusan pengesahan kepemilikan ruko di Kelapa Gading menguntungkanku. Ibu mertua mendapat sanksi denda terpisah terkait masalah nama di properti. Setelah menyelesaikan urusan pajak warisan, aku mulai mengelola ruko itu secara resmi. Sementara itu, suamiku tidak mampu menanggung kebangkrutan perusahaan dan utang pribadinya, sehingga sedang dalam proses persiapan restrukturisasi utang pribadi. Rumah atas nama ibu mertua, setelah melalui proses penyitaan, akan segera dilelang. Kabar bahwa Citra kalah dalam gugatan pertama pengembalian pinjaman disampaikan melalui Rina. Putusan cerai akhirnya final sekitar 1 tahun setelah mediasi pertama. Dalam pembagian harta gono gini, aku berhasil mempertahankan seluruh harta warisan orang tuaku sebelum menikah dan ruko di Kelapa Gading yang kepemilikannya telah pulih. Hak asuh kedua anak juga jatuh ke tanganku. Malam hari setelah menerima putusan, aku dan Rina duduk berhadapan di warung mie langganan kami. Ibu pemilik warung tersenyum ramah melihatku. Wah, hari ini datang tanpa suami. Iya Bu, hari ini sama teman. Selamat datang. Mie ayam 2, kan? Sama bir 1 botol, ya. Ibu pemilik warung menatapku dengan kaget. Loh, ada apa ini? Ada kabar baik? Iya Bu, sedikit. Ibu pemilik warung tersenyum dan masuk ke dapur. Rina menatapku lama. Mbak, hari ini wajahnya cerah sekali. Begitukah? Iya. 1 botol bir datang. Rina menuangkannya ke gelas dan menyodorkannya padaku. Mbak, sekarang hidup Mbak yang sebenarnya baru dimulai. Aku menerima gelas itu dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, aku tertawa terbahak-bahak. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tawa terus keluar. Rina melihatku, lalu ikut tertawa. Ibu pemilik warung menjulurkan kepalanya dari dapur. Kalian berdua kenapa senang sekali? Kuahnya enak Bu, kuahnya kan belum keluar. Kami bertiga tertawa bersama. Sinar matahari sore membentang panjang di gang di luar jendela. 6 bulan setelah putusan cerai final, di suatu pagi musim semi.
Aku memutar kunci dan mendorong pintu kaca sebuah kafe buku kecil yang kubuka di lantai 1 ruko di Kelapa Gading. Lonceng yang kugantung di atas pintu berbunyi ting. Si bungsu mengikutiku masuk dan meletakkan tasnya di samping kasir. Ibu, tamu pertama datang jam berapa? Sekitar jam 10. Aku yang layani, ya, kamu kan harus ke sekolah. Si bungsu cemberut. Ibu, aku juga mau bantu. Bantu pas akhir pekan saja. Si sulung tersenyum sambil merapikan rak buku di dalam kafe. Ibu, buku ini boleh ditaruh di sini? Iya. Taruh saja sesukamu. Si sulung sudah kelas 1 SMP. Badannya tumbuh pesat, sekarang sudah jauh lebih tinggi dariku. Di salah satu dinding kafe, aku menggantung sebuah figura. Figura berisi kutipan yang sering diucapkan almarhum ayahku. Orang yang berjalan dengan tekun pada akhirnya akan sampai. Si sulung berdiri sejenak di depan figura itu. Ibu. Iya. Itu kata-kata kakek, kan? Iya. Mirip ibu. Apanya? Berjalan dengan tekun. Si sulung kembali ke rak buku seolah bukan hal yang penting. Aku menatap figura itu sejenak. Akhir-akhir ini aku sering menyadari bahwa yang ditinggalkan ayahku bukanlah 2 ruko, melainkan 1 kalimat ini. Setelah anak-anak pergi ke sekolah, aku duduk di kasir dan menggiling biji kopi. Aroma kopi memenuhi kafe. Sedikit lewat pukul 10, tamu pertama datang. 2 ibu-ibu dari lingkungan sekitar duduk di dekat jendela dan memesan kopi serta skone. Pagi yang tenang berlalu. Sekitar waktu makan siang, Rina mampir ke kafe. Sambil mendorong pintu masuk, ia melihat sekeliling. Mbak, hari ini ramai juga, ya? Cukup. Hari ini aku bawa surat perjanjian. Untuk ruko yang akan dibeli minggu depan. Iya. Sini ke kasir. Rina duduk di kursi bar di depan kasir dan membuka dokumen. Data yang merangkum lokasi gedung, harga, dan kondisi sewa. Aku memeriksanya satu persatu sambil mendengarkan penjelasan Rina. Sepertinya ini cukup bagus. Iya, saya juga berpikir begitu. Mau tanda tangan kontrak hari Rabu depan? Iya. Boleh. Rina membereskan dokumen dan menatapku. Mbak, sekarang sudah benar-benar jadi bos? Ya, bos apa? Benar-benar bos. Rina tertawa. Aku meletakkan secangkir kopi di depan Rina, dan aku pun ikut tertawa. Sekitar pukul 3 sore, seorang wajah yang kukenal mendorong pintu kaca masuk. Seorang wanita berusia sekitar 40-an mendekati kasir dan menatapku. Maaf, apa benar ini dengan Ibu Dewi? Mendengar suaranya, aku menatap wajahnya lagi. Meskipun berpakaian biasa tanpa tanda pengenal, matanya ku kenal. Maaf, iya, waktu itu di bank, pegawai yang melayaniku. Aku mengulurkan tangan dari balik kasir seolah ingin berjabat tangan, ujung jari kami sempat bersentuhan. Ya ampun, bagaimana bisa sampai sini? Teman saya merekomendasikan kafe yang bagus di sekitar sini. Kebetulan hari ini libur, jadi saya mampir. Senang sekali bisa bertemu lagi. Aku mendorong kursi bar, menyuruhnya duduk. Pegawai itu tersenyum dan duduk. Mau minum apa? Americano, ja. Aku menggiling biji kopi dan menyeduhnya. Pegawai itu melihat sekeliling kafe dan menatap figura di dinding sejenak. Suasananya nyaman sekali, ya, terima kasih. Aku meletakkan cangkir kopi di depannya. Pegawai itu menerima cangkir dengan kedua tangan sambil menatapku. Syukurlah waktu itu keputusannya tepat. Ucapanku sempat tercekat. Iya. Hari itu, Anda memberiku segelas air. Itu? Iya. Pegawai itu meletakkan cangkirnya perlahan. Saya justru banyak belajar hari itu. Apa itu? Kepada nasabah wanita yang datang untuk transaksi besar. Akhir-akhir ini, saya selalu bertanya sekali lagi. Apakah keputusannya harus hari ini? Tenggorokanku terasa panas sejenak. Begitu, ya? Berkat Ibu. Bukan. Karena hari itu ada Anda di sana, saya bisa sampai di sini. Pegawai itu minum seteguk kopi sambil tersenyum. Sekarang sudah jadi bos, ya? Apa? Benar-benar bos. Kami berdua tertawa sejenak dari balik kasir. Sekitar pukul 5 sore, pegawai itu bangkit dari kursinya. Boleh saya mampir lagi? Tentu saja. Kapan saja, kalau begitu saya akan sering mampir. Pegawai itu melambaikan tangan saat keluar dari pintu. Lonceng pintu berbunyi ting lagi. Aku bersandar di kasir dan berdiri di tempat itu sejenak. Rasanya seperti segelas air yang diberikan pegawai itu di lobi bank 15 tahun lalu. Hari ini kembali dalam bentuk secangkir kopi di atas meja kasir kafe. Malam hari, anak-anak pulang dari sekolah dan les. Di meja dalam kafe, si sulung mengerjakan PR, dan si bungsu bergelayut padaku. Ibu, hari ini tamunya banyak, cukup. Besok aku bantu, boleh? Besok kan harus sekolah. Si sulung mengangkat kepala dan menatapku pelan. Ibu. Iya, sekarang rumah kita benar-benar terasa seperti rumah kita. Sambil menunduk kembali ke buku PR-nya, si sulung berkata seolah bukan hal yang penting.
Aku terdiam lama di tempat itu. Rasanya semua keputusan selama 1,5 tahun terakhir terangkum dalam satu kalimat ini. Di dalam kafe, aku mengusap mataku dengan punggung tangan. Si bungsu melihatnya dan matanya membulat. Ibu kenapa menangis? Tidak menangis, itu menangis, kuahnya pedas. Ibu, di sini kan tidak ada mie. Si sulung tertawa terbahak-bahak. Kami bertiga tertawa bersama sejenak di dalam kafe. Setelah menutup kafe, kami bertiga berjalan keluar dari gang. Angin musim semi terasa sejuk. Saat melewati bawah CCTV di sudut gedung, petugas keamanan melambaikan tangan padaku. Ibu, hari ini tamunya agak ramai? Cukup, Pak. Nenek yang tempo hari itu, akhir-akhir ini tidak kelihatan lagi. Langkahku sempat terhenti. Beberapa bulan lalu, ibu mertuaku sempat 2 kali mondar-mandir di depan kafe, tetapi akhirnya tidak masuk dan pulang. Punggungnya terekam di CCTV. Petugas keamanan memberitahuku dengan pelan waktu itu. Begitu, ya, mau saya suruh masuk? Tidak usah, Pak. Kalau datang, biarkan saja. Petugas keamanan mengangguk. Citra sempat sekali datang mencariku ke kafe beberapa bulan lalu. Begitu masuk ke kafe dan mata kami bertemu, ia langsung hendak berlutut. Aku mengulurkan tangan dari balik kasir dan dengan tenang membantunya berdiri. Duduk dulu, Citra. Citra menatapku sambil menangis. Mbak, maaf sekali. Waktu itu aku benar-benar. Kita sekarang orang lain, Citra. Uangnya, bayar saja sesuai putusan. Kata-kata itu keluar begitu saja, bahu Citra sempat bergetar. Setelah duduk lama, Citra minum setengah kopinya dan bangkit dari kursi. Mbak, jaga kesehatan, ya? Iya, hati-hati di jalan. Sejak hari itu, Citra tidak pernah datang ke kafe lagi. Sebagian gajinya setiap bulan masuk ke rekeningku sesuai putusan. Kabar bahwa mantan suamiku sedang dalam proses restrukturisasi utang pribadi disampaikan melalui Rina beberapa bulan lalu. Rumah mantan ibu mertuaku, setelah dilelang, jatuh ke tangan orang asing. Saat mendengar kabar-kabar itu, anehnya hatiku terasa tenang. Tidak senang, tidak juga sedih. Rasanya sudah menjadi cerita yang terlalu jauh untuk disebut sebagai cerita orang-orang yang pernah hidup bersamaku selama 15 tahun. Di depan stasiun MRT, si sulung menahanku. Ibu. Iya, nama ibu bagus. Apa? Dewi. Si sulung tersenyum lebar. Si bungsu menarik tangan satunya dan berceloteh. Nama ibu aku juga tahu. Dewi. Iya, diam. Kami bertiga menuruni tangga stasiun MRT. Di bawah tangga, aku berhenti sejenak dan mengangkat kepala menatap langit. Angin musim semi menerpa wajahku. Selama 42 tahun hidup, aku mencoba menghitung sudah berapa kali nama Dewi ini benar-benar menjadi milikku. Nama yang diberikan oleh almarhum ayahku. Orang yang berjalan dengan tekun pada akhirnya akan sampai. Kata-kata ayahku itu seolah terbawa oleh angin musim semi hari ini. Si sulung melambaikan tangannya sedikit. Ibu lihat apa? Cantik. Kami bertiga kembali menuruni tangga. Suara kereta yang masuk terdengar dari bawah. Bagaimana cerita saya hari ini? Selama 15 tahun hidup sebagai menantu dan istri, saya mengira bersabar adalah sebuah kebajikan. Karena keluarga, karena ibu mertua, karena suami. Entah sudah berapa lama saya mengubur nama saya di balik 3 kalimat itu. Tetapi, ternyata tidak ada yang bisa dipertahankan dengan bersabar. Justru, suatu hari tiba-tiba muncul perasaan, ini tidak benar. Perasaan itulah yang menyelamatkan saya. Apakah ada di antara Anda yang menonton video ini dan merasa, ini seperti ceritaku, dan hatinya terasa sesak? Kepada Anda sekalian, saya ingin mengatakan, itu bukan salah Anda. Waktu yang telah Anda lalui dengan bersabar, dan hati yang goyah saat ini, semuanya adalah bukti betapa Anda telah hidup dengan sungguh-sungguh. Sekali saja, saya harap Anda bisa hidup bukan sebagai istri, anak, menantu, tetapi sebagai diri Anda sendiri, dengan nama Anda. Saya baru menemukan nama saya di usia 42 tahun. Saya harap Anda semua bisa menemukannya lebih cepat dan lebih bersinar. Jika Anda menyukai cerita hari ini, silakan tekan suka dan berlangganan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.